memiliki bisnis malam. Jadi open lecture ini memang kita adakan atau kampus ASI adakan setiap 2 minggu, Bapak. Jadi setiap 2 minggu Bu Tere selalu menghubungi siapakah narasumber yang kompeten, yang kompatibel di bidangnya, dan Bu Tere punya pilihan Pak Agung K ya, Pak Agung saja Pak ya. Iya. Materinya sangat bagus Bapak Ibu tentang building competitive advantage in the new era. Jadi sangat reliable dengan zaman-zaman saat ini. Pak Agung, mohon izin saya sampaikan profilnya Pak Agung. Boleh Pak Agung ya? Silakan Pak Agus. Terima kasih sebelumnya. Nah, baik Bapak Ibu. Profilnya Pak Agung ini adalah sangat banyak sekali. Kalau saya bacakan ada 2 lembar. Itu the point-nya saja Bapak ya. Jadi Pak Agung ini adalah pernah menjadi lulusan terbaik Universitas Surabaya. Universitas Surabaya, Ubaya Pak ya? Iya, betul, Ubaya. Kemudian melanjutkan studi lagi di Prasetya Mulia Business School. Pernah menjadi narasumber di beberapa seminar dan pelatihan sampai saat ini ya, di beberapa perusahaan, PT Panggung Elektronik, Raywhite, Miracle juga Pak ya, Miracle Clinic. Iya. Kebetulan mahasiswa S2 itu juga ada dari Miracle juga Pak. Kemudian Happy Motorcycle, Kopi Singa, PT Pokpan juga Pak ternyata. Ya. Kemudian PT Ispatindo, Agrodana, Avia, Tanobel, MBA Group, KSP Milan, Manulife, PT King Halim, dan banyak sekali Pak. Ini kalau disebutkan bisa lebih dari 10 menit menyebutkan. Kemudian beliau sebagai speaker, public speaker, kemudian trainer, praktisi bisnis, dan sebagainya. Dan yang lebih menghebatkan lagi, beliau masih menyempatkan diri menyumbang ilmunya sebagai dosen. Betul Pak ya? Sebagai dosen S1 atau S2 di Ubaya juga sejak tahun 2000. Berarti kurang lebih sama dengan saya juga Pak ya. Berarti sekitar 20 tahun lebih Bapak sebagai trainer, public speaker, juga sebagai dosen di Ubaya. Saya beberapa kenal dengan dosen Ubaya ini, mungkin Bapak Oh juga. iya, Fakultas Ekonomi Pak. Fakultasnya apa? Bu Indarini dan siapa ini? Oh iya. Yuning, Pak, banyak sekali Bu. Ya, Bu Yuning, Bu Indarini, ya semuanya di Fakultas Ekonomi itu ya. Kemudian Pak Dudi Pak ya. Iya Bu, Pak Dudi Anandia ya. Kemudian ini saya tadi sempat membaca kontak, oh rupanya dari Ubaya nih. Ya sesama dosen wajar Pak kenal Pak. Iya, iya. Sama dosen. Kita juga kadang-kadang komunikasi Pak dari Ubaya. Siapa saja mungkin beliau juga pakar semua. Saya lihat dosen-dosen Ubaya pakar-pakar semua Pak ya. Pak Andi, Ya. Pak Dudi, Pak Freddy, Bu Kris, Bu Ayuning, dan sebagainya. Baik Pak, kurikulum singkatnya tidak bisa saya bacakan semua Pak, nanti kalau saya bacakan menjadi narasumbernya saya. Waktu dan tempat langsung saja saya persilakan kepada narasumber hebat kali ini. Silakan Bapak, waktu dan tempat kami serahkan kepada Pak Agung. Baik, terima kasih, selamat malam Pak Agus, juga Ibu Tere, serta Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk datang ya di dalam sesi kita pada malam hari ini. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda semua, walaupun kita bertemunya secara online. Ya, bagi saya ketika saya bisa berdiskusi ya, sharing dengan Bapak Ibu ya, saling bertukar ilmu itu ada satu kesempatan berharga. Dan kebetulan hari ini saya diminta untuk berbagi ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya membagikan materi, saya mohon kerjasama dari Bapak Ibu agar proses belajar kita bisa maksimum ya malam ini. Mohon bantuan untuk partisipasi ya. Jadi kalau saya minta respon begitu atau ada yang ingin memberikan jawaban, boleh silakan agar saya tahu bahwa Bapak Ibu semua selain Bapak Ibu yang menyalakan kamera ya, itu juga aktif ya di tempat masing-masing ikut di dalam proses belajar kita. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, saya ingin Bapak Ibu mengisi sebuah form dulu yang saya sharingkan lewat chat ya. Saya sharing lewat chat. Bapak Ibu minta tolong sebentar aja nih, nggak sampai 1 menit udah terisi mestinya. Ya, saya sebentar. Ya, cuma ada beberapa pertanyaan ya singkat.
Bentar, ini saya nggak bisa ngechat ini, sebentar. Oke, bisa ya, sebentar, to everyone. Bapak Ibu silakan lihat di chatting, di situ ada sebuah link, Bapak Ibu saya minta tolong bantuannya untuk diisi sebentar aja. Ya, nanti karena saya akan jelaskan kenapa pentingnya ini ya, pentingnya ini. Ada hubungannya dengan materi. Hanya ada ya mungkin 5 pertanyaan sederhana ya yang Bapak Ibu bisa jawab tidak lebih dari 1 menit untuk eh, menjawabnya. Di sini saya lihat ada 72 partisipan. Jadi semuanya mahasiswa ya ini ya. Eh, S2 ya di Ya, ada mahasiswa, ada tamu juga. Oh, tidak semuanya mahasiswa. Ya, Ada yang dari Tangerang berarti mahasiswanya se-Indonesia ya, Bu ya? ya dari Sabang Ya, sampai Merauke. Luar ada biasa. dari mana Bu Tire yang luar negeri? Bu Tire yang apa? Dari Singapura, Dari dari Singapura. Hong Kong. Hmm, Tapi kita ya. kebetulan ini mahasiswa yang pada saat proses pendaftaran di masa pandemi. Jadi nanti setelah pandemi selesai kita kembali di hybrid gitu. Jadi ada visit kuliah ke kampus juga dalam bentuk study exercise gitu. Baik, wah, luar biasa ini ya. Jadi seluruh dunia ini bisa Ya. belajar di Asia ya. Oke, baik Bapak Ibu. Tentunya pastinya sudah ya ini ya. Harusnya sudah 1 menit lebih. Nanti kita akan cek di belakang ya. Tapi saya akan memulai materi pada malam hari ini ya. Bapak Ibu, materi yang diminta ya. Jadi ketika Bu Tere berkomunikasi itu salah satu topik yang ingin disampaikan tentang apa yang harus kita lakukan dalam proses sekarang setelah kita masuk ya mendekati akhir pandemi. Mudah-mudahan demikian. Bagi saya salah satu konsep yang menurut saya penting ya bagi kita para mahasiswa maupun pebisnis itu tentang competitive advantage ya. Topiknya sebetulnya simple ya. Competitive advantage itu kan keunggulan bersaing. Nah, dari banyak buku yang kita baca, saya ada satu konsep yang saya suka yaitu tentang konsepnya Roger J. Bass ya, yaitu keunggulan bersaing yang mana ini sudah dipraktekkan oleh banyak perusahaan-perusahaan besar. Dan aplikasinya kalau kita lakukan dengan betul itu sangat powerful ya, sangat bagus sekali. Sekarang saya tanya dulu ya, sekali lagi saya minta partisipasi. Kalau saya bertanya, menurut Bapak Ibu, hidup dan matinya sebuah perusahaan itu di tangan siapa? Hidup dan matinya perusahaan di tangan siapa? Boleh diberikan di kolom atau boleh nyalakan, boleh juga. Silakan. Hidup matinya perusahaan di tangan siapa, Bapak Ibu? Ini ada sebagian di chat. Oh, ini sudah ada di chat Pak ya. Silakan Bapak Ibu. Oke, baik. Karyawan, SDM, Pak Ferdi bilang karyawan SDM, karyawan owner bos, karyawan koreksi customer, pemilik konsumen, karyawan, pelanggan, semua aktivitas perusahaan, owner, leader. Oh, luar biasa partisipasinya. Saya senang ya. Jadi artinya Anda mengikuti. Stakeholder, Customer. baik. Kalau saya malah customer Pak. Oke, ya. Baik, semua aktivitas. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebagai seorang pemasar ya, karena kita di perusahaan itu, kalau saya di kampus saya mengajar kebetulan di bidang pemasaran. Jadi saya sering sampaikan ke mahasiswa saya bahwa semua jawaban itu benar. Ya, semua jawaban benar. Tetapi karena kita belajar ilmu pemasaran, saya bisa katakan bahwa hidup matinya perusahaan itu di tangan customer, ya, pelanggan. Kenapa? Ya kalau kita bicara keuangan pasti di tangan orang keuangan, Pak. Kenapa? Ya kita yang nyari uang, Pak. Ya kan kita yang susah payah nyari pendanaan, pinjam uang di bank, cari investor. Kalau kita bicara sama orang SDM, ya jawabannya pasti ya SDM. Tetapi saya ingin kita melihat dari kacamata demikian. Bapak Ibu tahu laporan keuangan, ya kalau di dalam laporan keuangan kita tahu
ujung paling atas itu adalah sales, laba rugi. Nah, yang memunculkan angka laba rugi di sana, sales, itu di sana ada sales, itu dari orang yang beli. Ya, jadi kita ekonomi belajarnya price kali quantity muncul sales. So munculnya quantity di situ, terjadinya penjualan. Karena apa? Adanya orang yang beli. Nah, oleh sebab itu saya bisa katakan, customer itu adalah yang menentukan hidup matinya perusahaan. Kenapa, Pak? Saya kasih contoh. Banyak perusahaan, banyak orang bisa bikin sebuah barang. Ya, dia bisa bikin barang. Tapi ingat, ketika kita membuat sebuah barang, barang itu akan menjadi uang terjual hanya oleh karena satu alasan, yaitu ada orang yang mau menukarkan uangnya dengan barang yang kita produksi. Selama customer itu jual mahal, sebagus apapun produk Anda, seenak apapun rawon yang Anda buat, dia tetap tidak mau keluarkan isi dompetnya, maka tidak terjadi penjualan. Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya perusahaan akhirnya akan bangkrut. Kenapa? Harus bayar biaya kan? Bayar gaji karyawan, bayar listrik, bayar telepon, tapi nggak ada uang yang masuk. Jadi sebagus apapun produk kita, kalau tidak ada yang mau menukarkan uangnya dengan produk kita, maka kita pasti akan tutup, bangkrut. So, mindset ini, mindset bahwa customer adalah sumbernya uang, itu adalah kunci utama di dalam kita membangun sebuah organisasi. Kalau Bapak Ibu punya karyawan, Bapak Ibu punya sebuah usaha, ditanya kepada karyawannya, dan jawabannya masih belum menjawab dengan benar pelanggan, Bapak Ibu mesti fine tuning. Artinya mereka nggak paham bahwa sebetulnya customer itu adalah sumber utamanya. Ini penting Bapak Ibu, ini persoalan mindset. Saya ekstrim dalam hal ini, sangat ekstrim. Bapak Ibu mungkin nggak percaya apa yang saya lakukan, tapi itu saya lakukan. Saya ekstrim mendidik staf saya betapa pentingnya customer itu. Ekstrimnya yang saya kasih contoh misal Bapak Ibu, kalau saya pergi ke kantor saya tidak pernah parkir di depan kantor saya. Saya parkir jauh dari kantor saya jalan kaki ke kantor saya. Depan kantor saya itu untuk customer, bukan untuk saya sebagai pimpinan. Ini persoalan mindset. Saya pernah suatu hari pergi sebuah perusahaan asuransi. Sampai di perusahaan asuransi itu, ya, saya mau bayar premi, bayar uang kan, saya mau bayar. Saya masuk di parkiran, sampai di area parkir itu semua slot, saudara, itu dikasih palang plat nomornya pimpinan. L berapa, L berapa, L berapa begitu. Padahal kosong, tidak ada orang. Itu kira-kira mungkin ada 6 slot kosong. Sisanya penuh. Nah, saya mau minta tolong, Pak, saya sebentar aja mau naik ke atas, mau bayar. Oh, nggak bisa, Pak. Bapak harus parkir di luar. Parkir di mana? Di belakang. Di jalan. Umumnya belakang lagi. Oke, saya muter-muter lagi, nggak ketemu lagi. Nah, singkat kata Bapak Ibu, saya turun dari mobil, saya angkat itu namanya tongkat ada nomor L itu, saya angkat. Kemudian saya didatangi sama satpam, Pak. Satpamnya ini datang kepada saya. "Permisi Pak, jangan Pak, nggak boleh Pak, parkir di sini Pak." Saya bilang begini, saya nggak panjang lebar, saya cuma bilang, "Pak, Bu, saya datang ke sini mau setor uang. Ini buat direksi Pak. Saya datang mau setor uang dan sebagian uang ini untuk menggaji direksimu. Kalau ada yang protes, ini kartu nama saya, telepon saya." Satpamnya, kepala pimpinan satpamnya, diam aja. Marah-marah, saya cuma bilang, "Pak, telepon saya, sampaikan direksinya yang tidak terima. Saya mau ketemu." Dia tidak pantas jadi direksi, karena dia tidak paham customer itu sumber uang. Nah, ini saya ekstrim. Bapak Ibu bisa paham cerita saya. Jadi ini bukan pengetahuan semata, tetapi sebagai filosofi hidup sebuah perusahaan. Kalau di perusahaan saya ada customer datang masuk, dan pada waktu bersamaan saya juga masuk.
karyawan saya tidak boleh menyapa saya. Saya ekstrim, Bapak Ibu. Jangan sapa saya. Selamat pagi, Pak. Sapa customer terlebih dulu. Kenapa? Karena dia sumber uang, bukan saya. Saya pimpinan, saya direktur, saya adalah pengelola perusahaan. Saya bukan yang punya uang. Yang punya uang siapa? Customer. So ini about mindset, Bapak Ibu. Dan banyak perusahaan loss di sini. Dia pikir bahwa mindsetnya itu, oh saya itu, kalau karyawan ya, Pak Bu. Kalau karyawan, saya itu digaji oleh pimpinan saya. Salah. Yang menggaji seorang karyawan itu customer. Bapak Ibu, ini penting untuk dibagikan kepada anggota tim. Kalau Bapak Ibu punya perusahaan, mindset ini penting. Ya, ya. Sekali lagi, Bapak Ibu kelihatan ekstrim, tetapi ini kebenarannya. Jadi banyak perusahaan yang tidak sadar ya bagaimana memperlakukan seorang customer. Ya, nah, saya akan sharing ya. Ini mungkin Bapak Ibu nggak tahu kelihatan apa tidak, tapi di belakang saya ini ada sebuah siklus. Boleh dibantu spot mungkin ya, di spotlight begitu. Maksud saya begini, di situ ada sebuah siklus bagaimana perusahaan itu berkembang dan jatuh. Kalau perusahaan itu mau berkembang, maka Roger Best bilang, kunci utamanya adalah pada customer dan competition. Oke. Jadi customer itu sentralnya. Sentralnya customer. Tetapi bukan berarti kalau customer itu menjadi pusat perhatian, kompetisi tidak diperhatikan. Kompetisi juga diperhatikan. Tetapi yang saya maksudkan adalah fokuskan perhatian lebih banyak kepada customer dibandingkan kepada kompetitor. Ya, kompetitor. Banyak perusahaan itu fokusnya lebih banyak ke kompetitor. Dia ngapain, dia ngapain, dia ngapain gitu. Geraknya kompetitor diikuti terus, tetapi dia lupa untuk memperhatikan customer-nya. Yang perlu didengarkan adalah customer-nya. Lebih banyak waktu perhatian kita kepada customer, bukan pada kompetitor. Walaupun ya penting. Gitu. Nah, seperti di dalam slide di belakang saya ini, sebuah perusahaan yang tidak memiliki pemahaman yang benar tentang customer dan kompetisi, akhirnya apa? Yang terjadi tidak punya posisi bersaing, nggak punya keunggulan. Karena dia nggak tahu apa maunya maunya customer. Ya, nah padahal customer itu harus didengarkan. Didengarkan. Ini building block awalnya, foundation-nya. Jadi dengarkan. Kalau kita jarang bicara sama customer, jarang bertanya pada customer, kita tidak tahu sebenarnya kebutuhan dia apa. Dan seringkali kita salah memberikan apa yang dibutuhkan. Saya kasih contoh misalkan. Saya pernah diundang makan di sebuah perusahaan, di sebuah restoran ya, oleh salah satu murid saya yang sudah lulus. Dia buka sebuah restoran Jepang. Kemudian saya diundang, saya diminta masukan. Saya coba datang, kemudian saya berproses, berpengalaman di situ. Singkat kata, saya bisa bilang begini. Pada waktu saya order makanan di restoran, keluarnya lama. Ya, keluarnya lama. Dari order sampai keluar disajikan itu 30 menit. Menurut saya terlalu lama. Di situ saya tanya, itu di pojok apa? Oh, itu ada live music, Pak. Ada live music. Kalau weekend ada live music. Oke. Menurut saya, antara kecepatan makanan keluar dan live music, lebih penting mana? Lebih penting kecepatan keluar. Dan ini harus disurvei. Kalau Bapak Ibu makan di sebuah restoran, restorannya ada live music, tapi nggak enak makanannya, keluarnya lama, karyawannya judes-judes, kira-kira ada gunanya nggak live music? Nggak ada, wasting time. Dan itu menghabiskan resources, uang, dan juga space. Ya, tempatnya bisa untuk meja, dipakai untuk live music, juga bayar penyanyi waktu malam. Tapi core-nya yang menjadi kebutuhan utama dari customer tidak diperhatikan, yaitu kecepatan layanan. Saya pernah juga ada restoran buka, saya datang duluan, makanan yang datang ya menu yang sama diberikan kepada
tamu yang lain yang baru datang belakangan, lebih lama dari saya. Saya datang duluan, nggak keluar-keluar, menunya sama. Sejak saat itu saya nggak kembali lagi. Bapak Ibu, kelihatannya sepele, tetapi itu esensinya. Customer adalah sentralnya. Ya, dan tutup, betul. Ya, sebuah restoran dari Kertajaya tutup, nggak lama, cuma setahun udah tutup. Kenapa? Dia fokusnya pada hal yang salah, tidak mengenali kebutuhan apa yang penting bagi customer. Kasih contoh lagi, kalau Bapak Ibu naik kereta api, zaman dulu saya pada waktu masih muda kuliah di Jakarta, Bapak Ibu di Jakarta saya sering naik kereta api Argo Anggrek. Ya, Argo Bromo, Argo Anggrek dari Surabaya. Kalau kita naik kereta api, sebetulnya yang paling penting itu apa? Gitu kan? Yang dikehendaki. Bapak Ibu normalnya pasti inginnya nyaman. Karena perjalanan panjang, kursinya empuk, itu yang enak. Sampai di Jakarta segar, bangun pagi ya, perjalanan malam jam 9, jam 7 pagi sampai Jakarta enak, bisa tidur pulas karena nyaman. Gitu. Tetapi saya punya pengalaman yang tidak seperti itu. Ya, saya cerita ini pengalaman konyol. Suatu hari saya sakit, ya, tapi saya harus ke Jakarta. Saya nggak butuh makan. Nggak butuh makan, tapi dikasih makan malam kan? Ya. Waktu makanan dibagikan, saya bilang kepada yang membagikan masnya, Mas, saya nggak makan, makasih. Oh iya Pak. Yang lain makan, tapi saya bilang, saya cuma butuh satu, saya butuh selimut. Dan saya nggak dikasih selimut. Oh ya Pak, nanti pasti dikasih Pak. Oke. Saya tunggu makannya selesai, saya pikir dikasih selimut. Tidak. Jam 11 makanannya diambil. Ya, yang sudah makan itu diambilin sisa-sisa makanannya. Saya minta lagi, Mas, saya butuh selimut. Iya Pak, nanti dikasih Pak. Nah, singkat kata, saya tunggu, dan betul, akhirnya dari depan gerbong itu pintu ke arah saya dipinggirkan. Waktu dia lewat depan saya berhentikan. Mas, saya minta selimutnya. Selimutnya udah ada itu, dibawa sama dia kan. Jawabannya begini. Ini untuk gerbong belakang, Pak. Nanti gerbong Bapak ada lagi. Teman saya yang nganter gitu. Saudara, itulah contoh orang yang menjalankan sistem, tapi tidak mengerti esensi kenapa sistem itu dibuat. Sistem itu dibuat untuk kepuasan pelanggan, untuk sentralnya, yaitu customer. Tetapi orang, karyawan yang menjalankan seringkali berpikir sistem lebih penting, prosedural. Akibatnya apa? Customer kecewa, melukai tujuan awalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini penting. Di perusahaan saya, kalau orang komplain apa segala macam, tidak perlu repot. Kalau di tempat lain mungkin harus nyerahkan nota, di tracing betul apa enggak. Kalau saya selama betul kita customer, nggak perlu lagi minta nota yang dulu bagaimana. Nggak perlu. Notanya hilang pun nggak apa-apa, selama komputer kita masih tercatat. Tapi intinya saudara, jangan membuat susah customer. Akibatnya apa? Lihat cat ini. Customer merasa nggak ada nilai tambah, produknya biasa, layanannya sama dengan yang lain. Akhirnya excessive customer turnover. Excessive customer turnover artinya apa? It means that customer-nya keluar masuk. Akhirnya apa terjadi? Omsetnya naik turun. Kalau omsetnya naik turun, apa yang terjadi? Ya, kalau omsetnya naik turun, omset kalau naik turun Bapak Ibu, tapi biaya kita tetap. Biaya kan tetap Bapak Ibu. Perusahaan itu tantangannya adalah di dalam fixed cost, ya. Gaji karyawan kan nggak naik turun, tetap terus ya bulan. Biaya RT, iuran sampah, semuanya sama. Tiap bulan rutin, telepon, listrik, air, semua sama. Biaya sewa sama. Kalau omset tidak stabil, sedangkan biaya itu sama terus, cenderung turun, omsetnya turun, bagaimana kita bisa survive? Loh. So, itu sebab kenapa kita harus melakukan strategi supaya omset itu stabil. Nah, customer lah kuncinya. Karena kalau customer keluar masuk, itu muncul biaya. Di bawah itu ada tulisan high cost of customer retention and acquisition. Ya kan? Customer-nya keluar masuk. Kadang beli, kadang enggak.
pindah ke kompetitor. So, Bapak Ibu, akibatnya apa? Bisnis unit profit kita ya, itu sporadik. Ya, sporadik itu nggak jelas, nggak stabil. Dan ujung-ujungnya akan berdampak pada keuangan. Dan kalau berdampak pada keuangan, ujung berikutnya adalah dia akan berdampak pada kemampuan kita untuk melayani. Ya kan, dananya semakin kurang, semakin nggak fokus, tambah lama tambah buruk. Gitu. Ya, tidak ada yang bisa diinvestasikan lagi. Nah, itulah siklusnya Bapak Ibu. Kenapa kita perlu memahami sentral, ya, yaitu customer. Bukan bos, bukan pimpinan. Sentralnya itu yang punya uang. Bos hanya dibayar, bos hanya digaji. Tetapi yang punya uang, yang menyerahkan uang, yang menghasilkan laba rugi, sales, ya, di laporan paling atas itu ada laba rugi, itu sales. Ya, di bawahnya baru COGS. Sales itu dari customer. Oleh sebab itu kita harus memperhatikan sentralnya, ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini di layar itu ada namanya dashboard. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau di dalam mobil Bapak Ibu kendarai kemudian tidak ada dashboard. Ya, kalau Bapak Ibu punya mobil nggak ada dashboardnya, nggak ada indikator di situ, berani nggak kira-kira melakukan apa namanya mengendarai kendaraan? Ya, Bapak Ibu kalau mobil nggak ada apa namanya dashboardnya, pasti takut. Kenapa? Karena di situ ada indikatornya kan. Indikatornya apa, Pak? Ya, Bapak Ibu bisa tahu bensin kapan saatnya diisi. Posisi radiator, apakah mesin panas apa tidak. Ya, kemudian kecepatannya, apakah sudah lebih 100 apa tidak, melanggar apa tidak. Bapak Ibu, demikian juga di dalam proses kita membangun sebuah usaha. Sebuah bisnis yang mana tidak ada indikatornya, maka itu sama dengan bisnis itu buta berjalan tanpa tahu harus bagaimana. Kapan ngisi bensin nggak tahu, kapan ganti oli nggak tahu, berapa kilometer sudah berjalan ini nggak tahu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebuah bisnis dia harus punya indikator-indikator. Ya, nah indikator di dalam benak kita seringkali indikator itu namanya laporan keuangan. Nah, padahal Bapak Ibu, laporan keuangan itu seringkali hanya mencerminkan apa? Mencerminkan kejadian yang sudah lewat. Ya, laporan keuangan itu kan sudah terjadi di masa lalu. Nah, seringkali laporan keuangan tidak mampu menunjukkan kepada kita atau kita terlalu terlambat. Laporan keuangan satu tahun sekali, baru kita tahu apa yang dilakukan. Terlambat. Oleh sebab itu di dalam konsep marketing, kita mengenal namanya internal matrix, ya, yang sifatnya inward. Marketing matrix. Marketing matrix itu ada beberapa. Salah satunya misalkan brand awareness, market share, ya, market customer retention, customer satisfaction. Itu semua adalah indikatornya keuangan. Cara yang indikatornya pemasaran. Cara yang paling mudah. Misalkan saya tanya pada Bapak Ibu mengetahui tentang brand awareness. Bapak Ibu, kalau saya tanya apa itu King Coil, tahu nggak? Coba chatting. Apa itu King Coil? Kalau saya bilang King Coil, apa itu? Silakan di chatting Bapak Ibu. Apa? Kalau saya bilang King Coil, apa King Coil itu? Kasur spring bed, kasur yang mahal, bed cover, kasur, merek matras. Oke, terima kasih. Bapak Ibu ada yang menjawab matras, kasur, ya, intinya itu. Bapak Ibu di antara 90 partisipan yang ada, jujur ya, ada nggak yang nggak tahu? Gitu. Kalau nggak tahu juga boleh chat. Saya nggak tahu Pak bahwa King Coil itu matras Pak atau kasur. Ada nggak? Kalau ada boleh di chat ya, nggak apa-apa. Bukan apa ujian, nggak apa-apa. Berarti 90 orang semuanya tahu ini ya partisipannya. Semuanya tahu ya. Oke, nggak apa-apa. Merek saya tidak tahu Pak, ada satu, malah baru tahu sekarang. Terima kasih. Pabriknya di Tangerang, ada Pak, tidak apa tahu Pak. Oke, so inilah contoh sederhana
saya mengukur namanya brand awareness dengan cara sederhana. Kalau saya misalkan marketing manajernya King Coil, saya bagi survei simple, apa itu King Coil? Berapa persen yang tahu bahwa King Coil adalah matras? Simple nggak? Simple. Semakin banyak orang yang tidak tahu, berarti PR kita semakin besar. Nah, itu indikator. Nah, indikator ini tidak perlu nunggu laporan keuangan, gitu. Nggak perlu menunggu omset laporan bulan lalu penjualan berapa, nggak perlu. Ini dilakukan kapan saja. Tiap sebulan boleh, tiap 2 minggu boleh. Nah, kalau Bapak Ibu mau omsetnya naik, salah satu kuncinya tentu saja brand awareness. Karena kalau orang tidak aware terhadap sebuah merek, ya kemungkinan belinya kecil. Ya kan, kecil. Karena orang untuk melakukan pembelian, umumnya dia harus tahu dulu merek ini apa, gitu. Perkara merek ini diketahui buruk apa tidak, stepnya panjang. Kalau Bapak Ibu belajar namanya share penetration strategis, di situ ada namanya share penetration index. Bagaimana sebuah market share itu ada ukurannya dan tiap variabel harus dihitung. Contoh, kalau orang sudah tahu barang itu, apakah pasti laku? Belum tentu. Variabelnya banyak. Ya kan? Contohnya misalkan, kalau saya misalkan bilang Aqua, Anda tahu bahwa Aqua itu air minum premium, mineral air minum dalam kemasan premium. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah kalau dia terkenal, dia pasti omsetnya paling besar atau market share leader gitu? Apakah pasti? Jawabannya tidak. Kalau kita belajar konsep share penetration tidak. Karena brand awareness hanya salah satu. Yang lain apa, Pak? Ya, contoh saja. Saya kasih contoh misalnya. Barangnya terkenal, orang tahu semua Aqua itu air mineral dalam kemasan, ya. Tetapi ketika sampai di outlet, haus, Mas, minta Aqua 1. Nggak ada, Pak, adanya Ades. Ya udah nggak apa-apa. Pergi tempat lain lagi orang, Mas, Aqua 1. Adanya Cheers, Pak. Ya Cheers. So, siapa yang menang nanti dalam pertarungan market share? Walaupun Aqua terkenal, tapi kalau di lapangan tidak ada barang, otomatis yang menang ya lawannya. Jadi omset itu tidak ditentukan hanya semata-mata dari terkenal gitu. Itu ya share penetration strategis banyak. Saya akan contoh pengalaman saya. Misalkan satu hari saya mau beli handphone. Let's say saya tahu merek Oppo, saya mau beli Oppo, ya. Saya tertarik dengan iklannya. Nah, ini juga satu variabel ya, tertarik ini variabel loh. Karena ada orang tahu dan tidak tertarik, ngerti ya? Saya contoh misalkan, saya tahu mobil Suzuki Karimun, saya tahu, aware saya. Aware, ya saya tahu. Mau beli? Enggak, saya enggak tertarik. Kenapa? Ya menurut saya modelnya aneh, kecil, kotak gitu. Jadi orang tahu belum tentu beli. Dia enggak tertarik gitu. Kalaupun saya tertarik, saya mau beli Oppo, misalnya saya tertarik, saya sampai di outlet misalkan. Kemudian barangnya nggak ada. Kalau nggak ada ya nggak jadi omset. Barangnya ada, misalnya barang ada Pak, ada stoknya, ada. Tapi sampai di outlet, kemudian ada promo. Pak, kalau Oppo Pak, nggak ada promo Pak. SPG-nya bilang, apa nggak sebaiknya Bapak beli ini Pak? Kalau saya jadi Bapak, saya beli Huawei Pak. Loh kenapa? Kalau Huawei Pak, harganya nggak sisi jauh Pak, tapi ada promo Pak, bisa cicil 18 bulan Pak pakai kartu kredit. Wah, sudah ngeredek orangnya. Asalnya mau beli Oppo, bisa beli ke Huawei. Merek lain. Walaupun asalnya saya tertarik dengan Oppo. So, bagaimana bertarung di lapangan itu banyak sekali variabelnya dan itu harus satu persatu harus diperkuat. Ya. Oke, ini balik lagi ya pada konsep indikator. Jadi indikator tadi saya cerita salah satu indikator awareness. Ya, jadi kalau nggak tahu ya pasti kemungkinan besar nggak beli. Ya. Kemudian suka apa tidak, preference gitu. Tertarik apa tidak dengan produk kita. Itu harus disurvei semuanya, ya. Sekali lagi saya nggak bisa cerita detail, itu ada mata kuliah marketing research ya. But poin saya adalah Bapak Ibu harus secara jeli mengukur, ya, melakukan pengukuran indikasi. Ini mobil aja
harus hati-hati ya, apalagi kalau pilot ya. Pilot itu indikatornya lebih banyak, saudara. Ya, ketinggiannya berapa, arah mata angin ya, banyak sekali. Dan dia harus cukup cerdas membaca semua indikator itu. Demikian juga kita sebagai nakoda di perusahaan. Kalau kita punya perusahaan, kita harus bisa membaca semua indikator itu. Semakin kita paham indikator, maka keputusan-keputusan yang diambil akan lebih baik. Ya. Nah, ini ada sebuah riset. Saya akan ceritakan riset. Ini betul-betul riset. Ya. Simple. Tadi sentral yang saya sampaikan tentang customer kan. Saya bilang bahwa customer ini adalah sentralnya. Nah, riset ini mengukur tentang ketidakpuasan. Ya. Customer satisfaction kan salah satu indikator. Bisa diukur. Nah, dari 100% orang yang tidak puas, begitu risetnya, itu ya menarik nih. Ternyata yang komplain itu hanya 4%. Sisanya tidak komplain. Ini riset, Bapak Ibu. Bapak Ibu misalkan begini, Bapak Ibu makan di sebuah restoran, kemudian rasanya terlalu asin. Ya, asin. Waduh, gak enak, kasinen gitu ya, terlalu asin. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu komplain? Mas, ini keasinan Mas, jaluk dimasak no maneh gitu. Enggak banyak. Karena sebagian besar manusia dia akan diam, ya, tidak komplain, do not complain, dan sebagian besar tidak akan kembali lagi tanpa memberitahu kepada yang punya restoran bahwa makannya terlalu asin. Atau kalau keluarnya lama misalnya, seperti saya tadi, mungkin Anda tidak akan ke manajernya, Mas, ini terus terang saya kecewa Mas, terlalu lama ini. Saya nunggu udah lama. Paling Anda nesu berkeluh kesah dalam hati, kemudian Anda, wah selain kali nggak kembali ke sini lagi. Ya, tetapi hanya sedikit orang yang komplain. Nah, umumnya saya termasuk orang yang karena dasarnya saya itu tahu konsep, maka saya seringkali komplain. Saya bilang, Mas, ini sudah di luar normal, kelamaan ini keluarnya. Saya nunggunya dari jam sekian. Gitu. Nah, orang yang komplain itu sebagian besar justru kembali. Ya, kembali. Ini penting konsep ini. Ya, justru kembali. Sebagian besar dia tetap bertahan. Nah, bisa jadi komplain adalah rasa cinta. Nah, kalau Anda baca di bawahnya itu ada tulisan begini nih. Setiap satu orang dari 100, setiap orang yang tidak puas itu memberitahu kepada 8-10 orang tentang ketidakpuasannya. Dan ini yang membuat sebuah mencari customer baru maupun mempertahankan customer lama itu semakin sulit. Orang yang nggak puas, customer yang tidak puas, ya saya pernah satu hari pergi sebuah toko yang jual peralatan salon ya. Saya dengar itu ada customer komplain. Kemudian saya dengar pemiliknya bilang begini, ya bahasa Jawa ya. Anda mungkin mengerti bahasa Jawa. Kira-kira gini. Oh, gak tuku mana gak paten gitu. Bahasa Jawanya itu gitu. Oh, kamu nggak beli lagi nggak apa-apa gitu bahasa Indonesia. Kamu nggak kembali lagi nggak apa-apa gitu. Itu pemiliknya ngomong begitu sama customernya. Customernya keluar marah-marah. Ya sudah. Dalam hati saya berpikir, zaman sekarang saudara masih ada orang yang bisa seperti itu. Tidak paham bahwa sentralnya bisnis itu di customer. Apalagi hari ini sangat sengit, pertarungannya itu sengit sekali. Siapa maksudnya ya? Jadi nggak paham saudara. Customer malah terus nggak balik nggak apa-apa. Nah masalahnya bukan nggak kembalinya, karena hasil riset mengatakan satu orang tidak puas cerita kepada 8-10 orang. Ya, nah masalahnya ceritanya ini kalau zaman dulu ceritanya paling kepada saudara-saudara, pada teman-teman, pada rekan kerja. Kamu kalau beli ini jangan di situ, gitu ya. Kalau Anda makan di sebuah restoran nggak enak, terus Anda bilang sama teman, ojo makan di situ, nggak enak. Ojo, jangan makan di situ lagi. Ya, tempo hari aku makan di situ, jorok misalkan. Saudara kalau hari ini itu masalahnya ceritanya nggak ke orang begini, ceritanya itu di-share lewat sosial media, saudara. Dan kalau misalkan, maaf ya, saya pernah pergi sebuah kafe, terkenal kafenya, di dalam etalasenya itu ada apa itu namanya? Ada kecoa, ya kecoa. Cockroach, ya kecoa, jalan-jalan. Ada kuenya di dalam itu. Saya nggak sampai hati. Ada orang yang sampai hati memvideokan, ya, di video, di foto, kemudian di-share di sosial media. Dan
viral, heboh, jangan beli kue di sini, bla 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 bla. Itu hari ini, saudara. Itu hari ini. So, Bapak Ibu perhatikan betul. Hari ini beda dengan 10, 20, 30 tahun lalu. Zaman dulu ketika tidak ada teknologi, orang share-nya terbatas sekeliling. Hari ini tuh Anda bisa kirim video, di-share, di-like, share, like, share, like, share itu dari satu orang bisa jutaan orang dalam hanya berapa hari, saudara. Ya, WhatsApp grup, ada berapa grup di dalam WhatsApp, saudara? Dari grup ke grup ke grup ke grup itu sudah berapa? Nah, inilah kekuatan dari teknologi yang hari ini kita hidup di zaman ini. Ya, beda dengan zaman saya lahir. Zaman saya lahir TV hitam putih, ya. TV hitam putih. Saya menyaksikan siaran TV hitam putih itu SD, ya, masih hitam putih. Saudara, jadi zamannya sudah berbeda. So, hati-hati di dalam memahami konsep. Jadi jangan meremehkan kekuatan ketidakpuasan. Nah, kalau Bapak Ibu melihat seperti ini, kira-kira apa yang harus dilakukan? Coba chatting atau boleh komentar ya. Silakan, ayo. Kalau Bapak Ibu melihat hasil seperti ini, berarti apa yang harus kita lakukan? Silakan komentar atau chat ya. Silakan Bapak Ibu untuk komen atau di chat. Ya. Untuk sesi tanya jawabnya pukul 20.20 ya Pak Agung. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu untuk mengetik pertanyaan di chat. Apa yang harus dilakukan? Minta tanggapan, follow up call, follow up customer, minta feedback. Very good. Bapak Ibu, intinya simple. Jangan menghindari komplain. Ya, karena saya sering berhadapan dengan banyak perusahaan ketika ditelepon, ya kita ingin menyampaikan keluhan, dibilangnya nggak ada, dipersulit dan sebagainya. Itu artinya dia tidak paham. Ya, tidak paham. Customer itu sentral, Bapak Ibu, harus diperhatikan. Ya, dan ya ada yang bilang tidak semua customer raja. Ya, nanti oke, simpel aja saya kasih. Jadi customer itu bisa diklasifikasi A, B, C, D. Customer yang kategori A, kategori B, kategori C. Dan memang ada customer yang dalam kategori yang paling bawah itu not profitable. Misal begini, customer yang belinya sedikit, ya, mintanya hutang panjang, nggak bayar-bayar, cerewet, ya, sering komplain. Nah, itu kategori paling bawah, ya. Hutangnya lama, belinya mek titik. Nah, customer yang kita suka, customer yang belinya banyak, nggak banyak komplain, pembayarannya cash, ya, itu customer kategori A. Nah, tapi saya nggak bahas kategori itu, tapi yang saya maksud secara umum kita harus menghargai customer. Dengarkan, secerewet-cerewetnya dia kita dengarkan. Dan kalaupun kita mau quit itu buat dia tidak jadi customer kita bisa. Saya kayak contoh misalkan, BCA ya, seingat saya BCA. Saya lama nggak ke BCA ya, karena hari ini bank juga terkena dampak pandemi ya. BCA itu kalau Bapak Ibu buka rekening di BCA, yang normal ya, itu ada saldo minimumnya. Kalau tidak salah 500.000. Kalau Bapak Ibu nggak punya uang 500.000, mohon tidak buka uang di BCA. Intinya dia membuang orang-orang yang memang bukan target market dia gitu. Ya, itu kategorinya nggak masuk. Mohon maaf Pak, kalau kita tabungannya saldo cuma 100.000 kita nggak terima gitu. Minimal buka rekening sekian gitu. Jadi dia punya kategori. Yang paling tinggi 500 juta ke atas tabungannya saldo rata-rata nasabah prioritas. Itu kategorinya dia begitu. Ya, tapi overall kita tidak boleh alergi sama komplain. Jadi di perusahaan kita harus punya sistem yang membuat orang itu mudah menyampaikan komplain. Ya, misalkan nomor WhatsApp, ya, sampaikan keluhan atau masukan, saran dan masukan, silakan hubungi kami. Nah ini simple loh, tapi banyak perusahaan nggak punya. Jadi ketika mau komplain, ini mana nih salurannya mana? Nggak tahu, gitu. Nggak jelas, hubungi siapa nggak ada channelnya, gitu. Nah channel untuk menyampaikan keluhan ini harus ada dan itu dikomunikasikan ya lewat brosur, lewat website semuanya. Ya, customer services, email semuanya di sana. Nah, penanganannya harus di sana. Ya. Jadi jangan sampai tidak ada penanganan. Kenapa? Karena risetnya
Seperti itu. Ya, ini bagi mereka yang ditangani, ya, yang ditangani komplainnya itu ternyata dalam waktu 24 jam ditangani dengan cepat, ya, itu kembali. Nah, di perusahaan saya pernah juga ada customer yang komplain marah-marah, ya. Saya sudah ajari ilmu ini kepada staf saya, jadi saya sudah tahu bagaimana sistemnya, handlingnya. Saudara tahu enggak endingnya? Endingnya customer-nya malah ngasihin karyawan saya itu oleh-oleh. Terima kasih ya Mas, gitu. Dari marah-marah loh. Kenapa? Ya karena kita punya sistem handling komplain gitu. Jadi nggak sembarangan gitu. Setiap customer service harus punya pengetahuan yang sama dan itu harus kuat di dalam trainingnya ya. Jadi tidak asal-asal, yang maaf ya, banyak yang training customer service asal cantik gitu, tapi maaf ya, kurang pintar gitu. Jadi ketika ada keluhan cuma bondo cantiknya saja. Ingat, cantik tidak menyelesaikan masalah. Ya, customer tambah muntap ini ya. Apalagi kalau cantiknya cantik judes gitu ya. Ini repot gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, customer service saya nggak cantik-cantik sekali, tapi saya ajari bagaimana senyum yang manis, saya training mereka. Bagaimana cara handling komplain, kalau customer-nya bicara begini, bagaimana intonasi suaranya, begitu. Bapak Ibu, jadi itu penting ya, saya garis bawahi sekali lagi, sentral itu. Nah, karena ini adalah pusatnya, ya, pusatnya. Bapak Ibu punya produk bagus sebagus apapun, tapi kalau mindset-nya sentral, sumber uangnya salah, ya produk bagusnya nanti nggak dibeli lagi gitu, karena orang tidak membeli hanya semata-mata produk, ya. Dan setiap customer itu ada konsep namanya customer lifetime value, punya nilai di mata perusahaan, ya, di mata perusahaan. Jadi customer itu punya nilai dan itu harus dijaga supaya dia tetap mempunyai nilai, ya. Jadi mindset-nya itu adalah kita itu membeli seorang pelanggan. Membeli seorang pelanggan ini ada uang nggak Pak? Ada. Ya kan, kalau Bapak Ibu mau memperoleh seorang pelanggan kan ada biaya yang dikeluarkan. Ya simpelnya aja, misalnya hari-hari ini sejak pandemi yang boom itu adalah internet ya. Jadi karena banyak orang sekolah di rumah, work from home, maka penggunaan internet semakin tinggi. Provider internet Wi-Fi ya itu boom. Ya, banyak permintaan pemasangan di daerah-daerah di rumah-rumah. Nah, Bapak Ibu, ada investasi nggak? Ada, ya, pasang jaringan, kemudian promo modem gratis, ya kan? Nah, harapannya apa? Setelah customer itu menjadi customer, ya, apalagi kalau berlangganan First Media dapat layanan TV kabel premium gratis selama 6 bulan, atau update speed ya, kecepatan internetnya 100 Mbps selama 3 bulan. Semua promo-promo itu biaya bagi perusahaan, tapi nggak apa-apa. Karena fokus mereka tahu kalau mereka sudah menjadi customer berlangganan akan menghasilkan cash inflow yang positif di masa depan. Nah, itu mindset-nya. Jadi jangan berpikir mindset itu menjual hanya sekali. Ya, hit and run, dodolan, wis yang penting dapat untung selesai. Nah, ini mentalnya sales. Ya, pokok dapat komisi selesai sudah, enggak dipikir lagi orang komplain apa tidak, itu urusan belakang, yang penting hari ini saya makan. Nah, ini mindset yang salah. Marketing berbicara long term. Ya, marketing berbicara long term, ya. Short term ya, tapi long term jauh lebih penting supaya Anda tidak terjebak di dalam short term, ya. Nah, menurut BES, competitive advantage itu ada 3 besar, ya, ada 3 besar. 3 besarnya itu adalah cost advantage, differentiation advantage, dan marketing advantage. Cost advantage dulu saya bahas. Perusahaan-perusahaan yang bisa mempunyai keunggulan dalam biaya, ya tentunya ini hal yang baik. Salah satu yang jelas yang kita tahu, perusahaan yang ada di China. Saudara, saya banyak ke banyak negara ya, salah satunya China. Saya pernah pergi sebuah pabrik chip. Anda tahu pabrik chip? Ya, pabrik chip yang digunakan tuh handphone, di dalam handphone atau komputer itu. Saudara, mereka itu pabriknya sangat efisien. Ya. Dan sangat rigid dalam work hour segala macam, itu sangat bagus dan perhitungannya sangat-sangat teliti. Belum lagi semua produk-produk ya dari hulu itu dia punya. Makanya dia HPP bisa rendah. Dan hari ini Anda saksikan di marketplace kita, banyak sekali barang-barang dari China yang
kita untuk bikin di Indonesia nggak mampu, ya. Harga buatnya aja nggak mampu, dia bisa jual di bawah harga buat kita. Nah, itu karena dia punya cost advantage. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita harus juga ya sedikit banyak menerapkan bagaimana supaya perusahaan ini bisa cost-nya hemat. Di perusahaan saya misalkan sejak pandemi ini, kita banyak melakukan perubahan dalam sisi online. Jadi tidak perlu lagi bertemu secara offline. Ada sebagian keuntungan yang kita dapatkan. Contohnya yaitu hari ini kalau kita melakukan perekrutan, itu tidak perlu lagi melakukan manual. Ya, kalau dulu kita harus manual, hari ini semuanya dijalankan secara online dan biayanya jauh lebih kecil. So pandemi ini ada blessing in disguise-nya. Jadi kita dipaksa untuk belajar sesuatu yang baru. Sehingga justru dengan ilmu baru kita bisa mereduksi cost. Ya, seperti hari ini misalkan, kalau seperti ini Anda bisa belajar secara online dari ruangan kerja Anda atau dari rumah Anda, dari kantor, tanpa perlu keluar uang banyak, ya, bensin, ya, macet di jalan segala macamnya. Ya, dengan model pembelajaran seperti ini, bisa di-cut nggak cost-nya? Bisa. Ya, ini yang juga saya lakukan. Jadi saya mentraining karyawannya saya bisa lewat training online juga, gitu. Tidak perlu bertemu tatap muka seperti dulu. Jadi sekali lagi blessing in disguise, cost reduction di semuanya, ya, termasuk di marketing expense. Contoh, hari ini Bapak Ibu beda dengan 10-20 tahun lalu. 10-20 tahun lalu kalau kita misalkan mau membuka usaha, kita harus cari lokasi, lahan, ya kan, butuh biaya modal yang besar. Hari ini Bapak Ibu, tempat usaha secara fisik sudah tidak terlalu lagi dominan harus. Ya, tapi tidak harus. Contohnya Bapak Ibu, hari ini banyak orang buka usaha kuliner hanya menggunakan Instagram dan itu tidak berbayar. Saudara bayangkan saudara bisa mengetalase, ya, menunjukkan show your products Instagram. Anda punya akun Instagram, Anda bisa bangun di situ show your product, menerima ordernya by GoFood tanpa ada dapur fisik yang bisa dikunjungi. Ini contoh simpel. Itu sebab ruko-ruko semakin tidak laku, yang dilakukan pengusaha-pengusaha dilakukan di rumah-rumah, hemat biaya. Tidak perlu harus ada ruko secara khusus. Ya tidak semua usaha, ya tidak semua usaha. Tetapi alternatifnya memungkinkan hari ini membuka usaha di rumah-rumah. Ya itu bayangkan marketing cost-nya sudah berapa banyak yang terhemat. Ya, so Anda harus membangun juga. Ya, differentiated advantage adalah keunggulan dalam perbedaan. Saya cerita perbedaan itu artinya produknya berbeda, ya, kemudian punya keunikan, ya, service quality. Kalau service quality itu pelayanannya berkualitas. Jadi jangan produknya bagus, servisnya amburadul. Produknya bagus, pengirimannya lambat, ya, kemasannya penyok-penyok gitu. Barangnya bagus tapi kemasannya penyok-penyok, customer service-nya judes. Itu contoh. Barangnya bagus tapi service quality-nya buruk. Kan Anda pernah tahu restoran, makanannya enak, ya kan? Tapi service quality-nya buruk, gitu. Nah, alangkah baiknya kalau dua-duanya baik. Kemudian brand reputation. Nah, brand ya ini harus dibangun, ya. Karena brand itu adalah keunggulan dan punya nilai di mata orang. Ya simpel sederhana sekali kita tahu Starbucks, di Malang juga ada Starbucks. Starbucks itu jualan apa sih? Jualan minuman, kopi. Simpel nggak? Iya, simpel sekali, saudara. Harganya bisa dijual 50.000, 40.000, 30.000. Ada 60.000. Saudara, dengan kopi yang sama kita makan di pinggir jalan, di warung pinggir jalan, ya cuma ditambah susu sedikit, kasih krim sedikit, mungkin HPP nggak lebih dari 5.000, ya. Kopi sasetan itu kalau krim dituang, ya, di gelas, dikasih air panas, aduk sendiri cuma 1.500. Saudara, dengan Starbucks, dengan brand dia, itu orang mau bayar. Karena yang dibeli bukan kopinya, ada nilai tambah lain. Apa itu, Pak? Ya, kalau kita membahas konsepnya customer value, ada namanya emotional benefit. Emotional benefit salah satunya apa? Salah satunya rasa bangga, ya kan? Kalau orang makan atau minum di Starbucks itu merasa statusnya naik secara emosional, dia merasa keren gitu. Nah, ini
kepuasan psikologis. Ya, harganya dia beli kepuasan psikologis. Ingin dianggap mampu oleh orang-orang sekitarnya, teman-temannya, bahwa dia cukup mampu untuk membeli kopi seharga 50.000 gitu. Nah, ini kebanggaan psikologis dan itu ada nilainya. Ya. Nah, itu yang dibangun oleh Starbucks, Excelso dan sebagainya. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah marketing advantage. Nah, keunggulan pemasaran. Ya. Keunggulan pemasaran ya berarti dia punya kehebatan dalam pemasaran. Salah satunya misalkan dia punya distribusi yang bagus. Contohnya ya raksasa-raksasa di Indonesia ya Unilever, Wings Group ya. Saudara, produk Unilever misalkan Pepsodent itu hampir mungkin jarak tidak 100 meter ya, jarak 1 kilometer atau maksimum 2 kilometer pasti mungkin ada barang dia, jangkauannya itu. Ya kan? Ya, gampangnya Anda mungkin sering lihat Indomaret atau Alfamaret jarak berdekatan. Nggak lama lagi Indomaret lagi, Indomaret lagi. Mungkin juga warung-warung kecil atau toko-toko kelontong kecil. Dia pasti juga jual Pepsodent. Saudara bayangkan distribusi dia. Sangat banyak titik penjualannya. Dan itu adalah marketing advantage. Marketing advantage juga berbicara tentang media komunikasinya. Ya, media komunikasinya bagus nggak iklannya? Apakah orang mengingat nggak mereknya? Brand awareness-nya tinggi nggak? Itu juga. Ya, oleh sebab itu harus dibangun. Ya, sales-nya, personal selling-nya bagus nggak? Salesman ya, SPG yang berhadapan dengan retailer atau berhadapan dengan konsumen langsung, apakah mereka juga punya kemampuan yang baik? Ya, kalau salesnya handal-handal, punya kemampuan yang baik, itu juga salah satu keunggulan. Ya, keunggulan. Lini produknya banyak. Nah, itu juga keunggulan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, itu adalah secara overall competitive advantage. Dan dalam kita mungkin kalau kita lihat ya, yang saya lihat ada satu perusahaan yang saya lihat dia punya ketiga-tiganya. Bapak Ibu mungkin pernah naik AirAsia. AirAsia itu salah satu penerbangan yang luar biasa yang sangat hebat menurut saya ya, di bawah komando Tony Fernandes. Hari ini saya lama nggak naik pesawat ya, lama nggak naik pesawat. Sebelum pandemi saya sering naik pesawat, sekarang jarang. Tapi saya berkesempatan banyak naik pesawat ya, saya sudah banyak keliling ke berbagai macam negara. Jadi macam-macam saya sudah kunjungi. Mungkin negara yang saudara nggak bayangkan ya. Saya pernah pergi ke Myanmar, ya, Laos, Kamboja, ya bahkan terakhir saya pergi ke Nepal, saya pergi ke Bhutan, ya, negara yang orang nggak pernah tahu atau jarang kunjungi ya. Saya pergi ke kaki gunungnya Everest gitu. Jadi karena saya suka traveling ya, jadi sekaligus saya belajar. Saudara bisa lihat di sana bagaimana AirAsia itu mampu melakukan terobosan dalam hal memotong biaya. Contoh, kalau dulu kita masih muda, kalau naik pesawat kan harus datang ke sana ya, ke airport. Kemudian kita harus check-in lebih awal. Kalau hari ini kan nggak perlu. Bisa lewat web, ya check-in web. Sekarang malah lewat handphone. Ya, handphone, application. Kemudian kalau Bapak Ibu tahu di airport itu sudah ada seperti mesin-mesin seperti yang digambar ini, Anda bisa melakukan check-in sendiri. Ya, ini bukan hanya AirAsia, banyak penerbangan lain, tapi AirAsia sebagai contoh kasus. Bagaimana dia mampu menekan cost. Sehingga Anda mungkin tidak perlu lagi repot-repot datang lebih pagi, ya. Nggak perlu ada karyawan yang melayani Anda. Anda cukup check-in bukan oleh manusia. Seperti ATM. ATM itu kan diciptakan untuk mengurangi biaya daripada pergi ke bank, dilayani teller, sedangkan gaji karyawan semakin lama semakin tinggi, lebih baik saya memperbanyak mesin. Ya kan? Nah, bank juga demikian. Bank hari ini kalau Anda lihat, itu tingkat penggunaan dana dalam arti kata ke counter di bank semakin sedikit. Ya, saya sudah nggak pernah ke bank. Kalau nggak ada ganti buku, itu nggak ada urusan yang seperti itu, ya nggak ke bank. Semuanya dilakukan secara online, lewat web maupun lewat aplikasi. Ya, nah otomatis mengurangi penggunaan manusia. Semuanya dialihkan ke mesin.
Nah, itu advantage, Pak. Advantage karena mesin nggak bisa capek. Anda pernah lihat ATM capek 24 jam dia di dalam situ selama nggak mati lampu atau rusak, ya terus jalan kan. Tapi kalau teller kan terbatas jam kerjanya. Ngambil uang harus manusia, nggak efisien. Harus kirim uang manusia, nggak efisien. Nah, sekarang Anda kirim uang hanya pakai application. Dan lebih gila lagi hari ini pakai digital wallet, Anda bisa transfer lewat GoPay, OVO, ShopeePay, dalam hitungan detik sudah sampai. Ya, saudara, kita hidup di zaman yang sudah sangat berbeda dengan 10 tahun lalu, bahkan sudah beda. Oke, dan itu juga dilakukan AirAsia, cutting cost. Boarding pass-nya juga tipis, saudara. Ya, kalau dulu harus boarding pass tebel-tebel. Nah, itu kan biaya kalau cetak boarding pass. Kalau sekarang boarding pass tipis-tipis, ya kan? Anda check-in aja tinggal nunjukkan pakai handphone aja sudah boleh masuk, nggak perlu tunjukin kertas gitu, ya. Semuanya serba paperless. So, bahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bawa bagasinya gimana Pak? Nggak pakai orang, di situ ada mesin. Bapak Ibu cukup taruh bagasi saudara di mesin itu, nanti cukup scan pasport, scan boarding pass, nanti bagasinya langsung otomatis masuk di dalam kabin pesawat gitu. Ya. Itu ada baggage handlingnya sendiri dan mesin yang handling. Gitu. Langsung jalan sendiri belt gitu. Ada sabuknya jalan gitu. Hanya dilayani satu orang, tapi satu orang ini membantu mungkin 4 mesin dia ngawasi. Seperti di ATM, ada satu orang ngawasi beberapa ATM. Butuh ngeprint, butuh nyetor, dia bantu semua mesin itu. Gitu. Jadi nggak perlu setiap orang nangani satu mesin. Nah, itu yang dilakukan oleh AirAsia, saudara. Dan dia punya differentiation tinggi dengan warna merahnya dia, dengan tagline everyone can fly-nya dia, ya. Kemudian ya dengan media komunikasi yang dia pakai ya untuk mengkomunikasikan sebagai budget airline ya yang murah gitu ya. Dan cutting cost-nya hebat juga di dalam hal handling makanan. Saudara kalau naik AirAsia kan nggak perlu repot makanan ya. Kalau mau makan pesannya di mana? Di web gitu. Kalau kita check-in mau pesan makanan di web. Ada pilihannya. Kalau pesannya di pesawat lebih mahal. Itu caranya dia, strateginya. Kalau pesannya online lebih murah. Supaya apa? Supaya dia bisa melakukan perencanaan berapa banyak makanan yang harus disiapkan. Misalkan nasi kare, penerbangan ini 10 yang pesan, 10 penumpang. Untuk mie gorengnya 5 gitu. Dia hanya menambahkan beberapa sedikit sekali untuk spare kalau ada yang on the spot beli. Sehingga apa? Resiko rusak, ya, menu nggak dimakan kan basi segala macam, biaya-biaya yang tidak perlu. Membuang makanan itu kan biaya. Jangan dikira sampah nggak biaya, saudara. Kota Malang atau Surabaya sama untuk menggaji pasukan kuning, ya, pasukan kebersihan membersihkan sampah itu kan dari pajak rakyat. Ya kita pajak kita bayar itu untuk menggaji pasukan pembersih sampah yang ada di kota, ya, di kebun, di taman, di sungai itu kita bayar dari pajak kita. Sama kalau misalkan makanannya basi, masak butuh handling. Ya, ya. 3 menit lagi kita break dulu 10 menit. Boleh, Pak. Pukul 20.15. Silakan Pak, 3 menit lagi. Baik, terima kasih Pak. Baik, saya lanjutkan sebentar. Jadi Bapak Ibu, seperti itu. Ya, bagaimana dia mampu memberikan pelayanan yang sangat efisien. Bapak Ibu kalau naik AirAsia murah, ya murah kalau badan saja. Kalau bagasi bayar lagi kan add-on. Nah, add-on ini itu adalah differentiation dia yang luar biasa, ya. Hebat. Jadi bagi Bapak Ibu yang nggak perlu bawa barang banyak, bayarnya murah. Jadi dia fair dong. Kalau dulu kan bawa barang, nggak bawa barang, bayarnya sama. Itu airline-airline yang kuno-kuno. Kalau sekarang kan tidak. Ya AirAsia membuat terobosan, harganya sekian, murah. Ya saya pernah ke Kuala Lumpur nggak bawa apa-apa. Ya, tapi pengalaman saya kalau pulang lebih baik beli bagasi. Kenapa? Bawa oleh-oleh. Ya, kesukaan saya selalu bawa barang, misalkan buku, saya banyak beli buku di luar negeri. Buku 10 misalkan setumpuk udah berat kan? Pasti koper ada beban biaya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak beli dari sejak awal, maka kalau bayar di airport itu mahal sekali kena casnya. Jadi lebih baik sedia bayar excess baggage dulu di online, jadi pulangnya nggak bayar. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu adalah strategi sederhana. Jadi saya menganggap
ini adalah real case yang simple bagaimana AirAsia itu punya competitive advantage di tiga-tiganya. Cost advantage dia punya, differentiation-nya dia kuat, dan marketingnya juga powerful. Ya, sangat 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 luar biasa. Tidak heran dia dikenal sebagai airline nomor 1 ya, budget airline, beberapa kali menerima penghargaan ya, budget airline di Asia khususnya, penerbangan sekitar Asia ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya waktu 1 menit, saya kira kita break dulu ya, Pak Agus, begitu ya? Ya, silakan Pak. Bapak Ibu yang lain, ya terima kasih Pak Agung atas pemaparan luar biasa dengan berbagai macam pengalaman. Ya. Bapak Ibu biar sesuai dengan rundown yang telah ditata, jadi pukul 20.15 ini Bapak Ibu boleh break, kalau mau ke kamar kecil atau istirahat sebentar, sejenak, kemudian 10 menit lagi bergabung. Kalau bisa tidak live dari Zoom. Kenapa? Pukul 20.25 Bapak Ibu dimohon bergabung, kemudian boleh mengajukan pertanyaan langsung. Gitu Pak Agung? Jelas ya, saya dicatat lagi. Pukul 20.15 ini Bapak Ibu boleh break, istirahat 10 menit. Kemudian pukul 20.25 Bapak Ibu dimohon bergabung lagi. Silakan Bapak Ibu boleh mengajukan langsung pertanyaan, tetapi kalau sinyal tidak bisa, Bapak Ibu boleh diketik di chat. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Ya, sama-sama Pak. Pak Agung, istirahat dulu, break 10 menit, Bapak Ibu yang lain boleh. Selamat beristirahat. Kalau mau ke kamar kecil, silakan. Nah, sesuai dengan rundown Bapak Ibu, di pukul 20.25 ini, silakan Bapak Ibu kalau ingin mengajukan pertanyaan langsung. Silakan Pak Budi, mau disampaikan langsung atau diketik di chat Pak Budi, silakan Pak Budi. Ya. Saya mau bertanya langsung Pak. Sebentar, Pak Agung sudah bergabung Pak Agung? Sebentar Pak ya, Pak Agung belum bergabung. Silakan. Oh ya, silakan Pak Budi Marzuki. Ya, terima kasih Pak buat kesempatannya. Pak Agung, saya mau bertanya ada 2 hal. Pertama, yang tadi mengenai penanganan terhadap customer yang komplain ya Pak ya. Selain pertimbangan kontribusi customer tersebut, pertimbangan apa lagi yang kita perlukan kalau kita mau melakukan win back kepada customer tersebut ya Pak. Mengingat tadi kan eranya sekarang udah era horizontal, jadi komplain itu bisa disampaikan melalui apa saja, melalui media apa saja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau bertanya begini, ada juga perusahaan-perusahaan itu menjadikan customer itu sebagai mitra dengan memberikan pertimbangan begini, mereka sudah merasakan produk yang kita berikan, mereka diajak menjadi mitra kita, menjadi agen untuk sedikit dalam tanda kutip memasarkan produk kita. Yaitu biasanya suka ada namanya program member get member atau referral, Pak. Mungkin ada beberapa keistimewaan yang diberikan kepada customer yang memberikan referral gitu. Menurut Pak Agung ini baik atau bagaimana, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Cukup 2, Pak Budi? Ya, 2 saja. Baik, silakan. Pak Agung, bisa langsung saja Pak Agung ya? Silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Budi ya. Jadi secara personal saya menganggap bahwa hari ini itu persaingan sudah sangat hyper competition ya, sangat tinggi sekali. Jadi kita tidak boleh bermain dengan cara yang lama. Jadi menganggap customer ini oh nggak apa-apa, seperti tadi itu saya bilang nggak balik nggak apa-apa. Itu kan zaman dulu, zaman kuno. Tapi hari ini channel ini bisa di mana aja, seperti tadi Pak Budi sampaikan. Oleh sebab itu, kita tidak boleh sembarangan. Ada beberapa kasus sudah terjadi di Indonesia.
Ada customer komplain, ya, kemudian malah disu sama perusahaan, ya kan, dituntut perusahaan dianggap menyemarkan nama baik. Loh, justru yang terjadi netizen malah bersimpati kepada customer kan. Loh, ini gimana? Ini masukan untuk perusahaan kok malah disu. Nah, justru malah menjadi bumerang. Ya, pernah ada kasus rumah sakit, pernah ada kasus apa itu peralatan adventure ya, pernah ada itu Eiger atau apa itu. Jadi kurang bijaksana, itu padahal waktu itu kasusnya orang pentingnya loh, sampai bosnya turun tangan sendiri. Jadi saya mengatakan hari ini kita tidak bisa seperti dulu lagi, cara-cara yang lama. Jadi voice dari netizen itu hari ini cukup besar, Bapak Ibu, besar sekali. Saya punya data banyak, nanti kalau ada waktu saya akan sharing, data-data pengguna internet, mengerikan. Jadi dan ke depan ini tidak akan berhenti Saudara, akan semakin naik, ya, semakin tinggi. Karena apa? Ya, kita lihat Bapak Ibu sekalian ya. Anak saya lahir di zaman ketika gadget sudah ada, gitu. Lahirnya itu handphone sudah ada. Dan zaman saya TV hitam putih. Dan generasi mereka yang gaptek ya, gaptek ini 20 tahun lagi, 30 tahun lagi mungkin sudah tidak bisa ngikutin. Berarti konsumen masa depan ini siapa? Siapa yang punya uang? Ya mereka yang hari ini SD, SMP. Mereka yang jadi pimpinan perusahaan, jadi entrepreneur baru, jadi profesional, punya jabatan, jadi anggota DPR. Ya sekarang yang lagi SD, SMP, SMA ini. Jadi, dan mereka ini sudah sangat dekat dengan teknologi sejak muda. Jadi kalau kita menggunakan cara-cara lama, old school, ya kita akan kalah. Mereka jauh lebih pintar. Gitu. Ya, masa depan di tangan mereka. Jadi porsi terbesarnya itu di generasi muda ini yang sekarang akan membesar jumlahnya. Mereka yang akan punya uang nanti. Dan otomatis itu kan dari sisi permasalahan market dan tidak boleh diabaikan, gitu Pak. Yang kedua tadi mitra, ya beberapa perusahaan memang ya melakukan cara seperti ini ya. Jadi ya ini sebenarnya bukan hal yang baru ya. Intinya bagi perusahaan-perusahaan ya yang kita kenal namanya apa dulunya? Multi level marketing ya kata-kata itu. Jadi network marketing. Kalau kamu puas gunakan barang, kamu bisa jadi agen merekrut orang lain memasarkan atau juga menjadi agen dan seterusnya. Ini kan cerita sejarahnya seperti itu. Nah, tetapi memang dengan hari ini dengan kemajuan teknologi, hal itu semakin gampang. Ya, saya tahu ada sebuah perusahaan global. Itu saya pernah dengar dari Korea namanya Atomi. Itu bagaimana bisa membuat orang itu customer menggunakan, ngajak orang menggunakan seluruh dunia, bukan jadi lintas negara, Saudara. Omsetnya itu worldwide. Ya, ini dimungkinkan dengan teknologi. Kalau zaman dulu kan nggak bisa, kita masarkan ya orang sekitar. Kalau hari ini saya pemakai produk tertentu suka dan saya ngomong sama orang Hong Kong suka dan di situ ada cabangnya, dia bisa menjadi bagian dari perusahaan saya. Gila nggak? Itu terjadi hari ini. Ya, dan rasa-rasanya ini akan semakin berkembang, Pak, dengan teknologi saya lihat. Sah-sah saja menurut saya. Dan itu ada tahapannya memang kan kalau kita belajar customer itu mulai dari prospek ya. Prospek itu nggak kenal. Kemudian kita jadikan target customer. Kemudian jadi customer, jadi loyal customer ya. Kemudian dia menjadi advocates. Advocates itu levelnya itu sudah level yang tinggi, menceritakan. Ada lagi evangelis. Evangelis ini sudah orang kalau ini biasanya yang fanatik ya, jadi sudah menggunakan sebuah merek tertentu, contoh ya Samsung atau Apple. Kemudian ada temannya bilang misalkan, Apple itu opo, elek itu Apple. Dia marah, Saudara. Bukan yang bikin marah. Sopo sih ngomong Apple elek? Malah aku nggak ngerti Apple, dimarahi, dimusuhi bahkan. Padahal bukan bagian dari perusahaan Apple ini. Cuma customer pakai Apple seneng, ada yang menghina Apple, dia ikut marah. Nah, ini level yang sudah tinggi sekali. Gitu. Ya, nah memang kalau belajar brand memang kita geser ke arah situ kan, sampai fanatik sama merek kita, sampai ikut advocate bahkan membela kita kalau ada apa-apa gitu. Ada yang menjelekkan merek kita, dia bisa bela gitu. Ya, gitu Pak. Levelnya seperti itu dan saya kira itu perlu dilakukan, Pak. Ya. Tapi kalau jadi mitra ikut menjualkan itu tergantung dari strateginya. Ya, member get member itu baik
Selama produknya ya baik, Pak. Kalau enggak kan nanti kita takut merekomendasikan ke orang kalau jelek gitu. Terima kasih Pak Budi, ini menarik, ini pertanyaannya saya senang ya. Terima Ya. kasih Pak. Ya, Bagaimana Pak Budi? Ada lagi Pak Agung? Satu lagi Pak ya, setelah ini ke materi. Ya Bapak Ibu sesuai dengan radar Bapak Ibu, setelah ini dilanjutkan lagi materi pemaparan dari Pak Agung sampai tepat pukul 9.00 WIB. Kemudian close, mohon on video kita foto-foto dulu tepat pukul 9.00. Ya. Nah baik, silakan Pak Silvester, Pak Roka, silakan Pak. Terima kasih Pak Agus. Pak Agung, selamat malam Pak Agung. ya selamat malam Ya, Pak. saya dari Kupang NTT Pak. Oh iya Pak, senang Ya. sekali. Pak Agung, Pak Agus, saya mau memperdalam tadi yang satu marketing matrix itu, selain market share, branding, komplain, bagaimana dengan harga Pak? Kan kadang-kadang kita nggak peduli merek, nggak peduli, yang penting harga terjangkau, itu kan dari sisi customer. Nah, apakah harga juga bagian dari indikator yang dilihat di sini? Itu satu. Yang dua Pak, tadi saya tertarik sekali bagaimana kita menghandle komplain directly ya, semacam real time begitu. Nah, ini kan butuh skill baik mulai dari satpam sampai ke manajer sekalipun misalnya dalam sebuah perusahaan. Nah, itu apa sih yang harus kita lakukan Pak untuk memastikan bahwa handling komplain pada saat itu juga itu tidak blunder gitu, atau juga malah tidak makin rumit keadaan. Begitu saya kira, dari kan butuh skill atau butuh rambu-rambu dari organisasi kayak gitu Pak. Lalu yang ketiga Pak, saya benar-benar takjub juga sih misalnya bagaimana benar-benar memposisikan customer sebagai the central dari usaha kita Pak. Dan memang terima kasih sekali misalnya tadi Pak Agung sangat belak-belakan ya, misalnya yang menggaji kita adalah customer. Tidak semua orang bisa terima argumentasi begitu karena itu seperti apa ya kayak gitu. Tapi saya berterima kasih di bagian ini Pak. Saya cukup dulu Pak. Bapak Agus saya kembalikan. Ada 3 pertanyaan ya Pak Silvester. Siap. Pertanyaannya sangat bagus. Rupanya ada semacam pencerahan ya Pak Agung, bahwa customer oriented ini juga perlu dipertimbangkan. Ya, silakan Pak Agung. Oke, baik. Pertama tentang metrik ya. Jadi metrik itu untuk mengetahui posisi kesehatan kita. Jadi kalau darah kita mesti cek kan SGOT, SGPT, kolesterol, ya asam urat. Darah itu adalah hidup kita. Jadi darah itu hidup, saya bisa bilang hidup. Jadi kalau dokter mau tahu menganalisis, mendiagnosis kita ini sakit apa, pasti suruh cek darah dulu. Dia mau tahu. Darah bisa menceritakan banyak tentang organ di dalam kita. Nah, seperti itulah kira-kira indikator di dalam perusahaan. Jadi, apakah orang, contoh gini Pak ya, misalkan saya simpelnya gini, omset. Apakah omset itu adalah indikator yang baik? Belum tentu. Contoh ya, omsetnya misalkan 100 juta. Omset 100 juta, supaya angkanya gampang dicerna. Omset 100 juta itu, kalau kita hanya membaca 100 juta, tidak diperdalam, kita bisa salah langkah. Contoh, omset 100 juta dari 10 orang customer. Berarti satu orang customer rata-rata 10 juta. 10 kali 10, 100 juta kan? Laporan keuangannya tulis 100 juta. Tetapi, kalau kita perdalam, 10 orang kali 10 juta, atau ya kan, 1 juta dari 100 orang. Nah, ini mana yang dipilih? Ya, Bapak Ibu bisa paham sekarang. Kalau 10 orang beli 10 juta, berarti sebenarnya customer kita nggak banyak dong. Dan kalau 10 orang ini misalkan nggak order lagi bulan depan, omset kita terancam dong. Ya kan? Karena sedikit orang belinya besar. Tetapi kalau misalnya 100 juta dari 100 orang masing-masing beli 1 juta, saya lebih suka yang kedua. Kenapa? Karena kalau ada yang nggak beli pun,
omset saya masih stabil, nggak sampai lonjakannya itu drastis. Nah, itu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bermain barang-barang ya marginnya atau nilainya kecil, misalnya Starbucks lah, 50.000, 50.000, 50.000, 50.000, tapi tiap hari ratusan orang masuk. Kalaupun ada orang yang nggak ngopi sehari, ya nggak apa-apa. Ya dibanding yang wah sekali beli besar, tapi ya kan nggak beli lagi bulan depan, ini repot ini. Ya ini kan biaya nggak bisa begitu Pak. Jadi sales itu nggak bisa jadi ukuran, kita harus perdalam lagi. Customer-nya berapa gitu loh. Ya kan? Makanya misalkan kalau kita membeli perusahaan, ada perusahaan dijual. Saya pernah ditawari, Pak, ini perusahaan mau dijual misalkan. Saya nggak tertarik sama omset. Saya mau tanya, customer-mu berapa banyak? Dari customer yang berapa banyak, berapa yang loyal? Berapa yang beli rutin? Siapa saja? Pembelian rata-ratanya berapa? Itu. Kalau cuma omset, ini omsetnya besar, Pak. Wah, bisa terjebak nanti. Ya. Jadi omset bukan indikator yang baik. Jadi harus di breakdown lagi. Berapa banyak customer yang retention, jadi membeli ulang. Ya, saya tanya tadi misalkan survei singkat ya, Anda 1 bulan terakhir ini belanja berapa kali? Itu simple aja. Saya cuma tanya, 1 sampai 2 nggak pernah atau lebih. Kalau mau diperdalam juga bisa, 3 sampai 4, 4 sampai 5, lebih dari 5. Dari itu saya tahu profil saudara. Oh, saudara ini sering belinya, yang sering beli siapa saja. Kan bisa ketahuan, ya berapa kali sebulan. Nah, research itu penting untuk mempelajari customer. Jadi kalian tadi harga itu indikator nggak Pak? Enggak, harga bukan metrik prestasi gitu. Metrik untuk mengukur sebuah performan harga itu. Harga itu kan kita yang tentukan. Kalau metrik itu hasil dari sebuah proses ya. Kita berjalan bisnisnya terus diukur. Sudah jalan setahun, berapa persen orang yang tahu merek saya? Gitu. Ya kan? Berapa persen orang yang sudah kenal merek saya? Contoh mengukur brand awareness. Gitu. Ya. Jadi harga bukan, Pak. Yang kedua handling komplain. Kalau handling komplain ya tentu saja sekali lagi Pak lewat training, Pak. Nggak ada cara lain. Jadi ya kalau saya sering diminta perusahaan itu makanya saya pernah diminta perusahaan mentraining satpam, Pak. Mulai dari satpam paling bawah sampai direkturnya, Pak. Jadi direkturnya ini ikut sekali, kemudian dia manggil saya lagi untuk mentraining dari satpamnya dia. Karena dia merasa materi saya bagus, Pak tolong training satpam saya. Ya, jadi maksud saya begini, mindset tentang customer itu nggak bisa hanya pimpinan. Pimpinan harus mentransformasikan sampai di bawah. Sampai di level paling bawahnya. Bapak Ibu mau tahu yang hebat ya? Saya nggak tahu di Malang, tapi di Surabaya saya bisa acung jempol, namanya Auto 2000. Auto 2000 itu kalau saya bawa mobil saya, ya mobil saya Toyota, servis rutin gitu ya. Itu satpamnya sangat ramah sekali, walaupun berkumis. Orang berkumis kan pikirnya jahat toh, kereng toh. Benar enggak. Selamat pagi Pak, gimana? Ayo Pak, monggo Pak, silakan. Satpamnya bisa ramah. Kalau mau tahu lagi BCA, saya nggak tahu di Malang ya, Surabaya. Wah BCA itu satpamnya ramah-ramah sekali. Selamat pagi Pak. Tukang parkirnya itu yang ngatur kendaraan luar biasa. Nah, itu pasti dididik, pasti dididik. Ya, cleaning service-nya, pokok setiap mereka yang terlibat di dalam proses di sana itu dididik, dilatih. Ya, nggak ada cara lain Bapak Ibu. Ya, harus dididik, diajarin gitu. Yang nomor 3 ini saya agak lupa Pak. Tadi intinya tentang customer centric ya. Intinya secara ekstrim saya bilang sampai apa namanya? Itu. Ya, tapi sekali lagi Pak, itu saya tak bisa menempatkan diri begini. Parkir slotnya itu ada banyak Pak, yang kosong Pak. Jadi misalnya kalaupun ada yang datang, sementara dikasihkan yang slotnya satunya, betul nggak Pak? Ada 8 yang kosong, cuma dikasih L nomor piro, gitu nggak? Saya minta izin satu aja Pak saya pakai, nanti kalau ada yang datang yang pakai nomor L ini, ya kasih sebelahnya gitu loh Pak. Kan mudah, masa harus maksa, iki PL ku ya harus nih spot iki gak kelem nang sebelah, padahal 8-0 direksi KB, misalkan seperti itu. Nah, customer suruh parkir jauh di belakang, parkir ini piye? Kita yang bayar premi tiap tahun, ya kan? Mereka yang dapat komisi, dapat bonus, kok kita minta ini aja nggak bisa. Makanya sampai saya ngomong, kalau ada yang komplain, Pak, telepon kartu nama saya. Nggak ada yang nelpon, Pak. Nggak ada yang nelpon sampai sekarang. Saya bisa jelaskan, kayaknya perusahaanmu perlu training nih. Justru saya mau ngomong, kalau dia janji ketemu, Pak, saya mau training perusahaan Bapak gimana? Gitu saya bilang.
Ya, jadi Bapak Ibu, kira-kira gitu ya, Pak, dari Bapak Silvester tadi ya. Banyak. Sylvester. Saya ingat nama aktor laga Pak kalau Sylvester. Talent, Pak ya. Silakan. Terima kasih, Ada Pak. lagi, Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada, silakan Pak Agung dilanjutkan tadi materinya. Mungkin ada yang belum selesai. Silakan Pak. Oke, tadi ada yang tanya juga. Ini banyak pertanyaan di chat ya. Saya minta maaf belum bisa jawab semuanya, Oh tapi iya, pelan-pelan saya bacakan sambil saja ya Pak Agung ya. Gimana? Gimana Pak? Bacakan di chat Ya. dari Pak Riki. Kalau Pak Budi tadi sudah Pak ya. Dari Pak Riki, Pak Agung, tidak semua customer termasuk customer yang baik. Apakah tetap dilayani dengan baik? Itu yang pertama Pak. Dari Pak Riki juga Pak. Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan Bapak dengan mengkategorikan customer dengan perbedaan standar servis yang diberikan? Itu. Baik, langsung jawab Pak Agus. Atau Ya Ki? silakan Pak. Ya. Chatnya tadi di atas Pak, tapi sempat saya copy. Silakan. Ini di bagian Q&A juga banyak, ini ada 6 ini Pak saya lihat. Oke, saya jawab dulu Pak Riki. Saya coba bantu sesuai pemikiran saya. Jadi customer itu bagaimanapun sentral. Tadi saya sudah sampaikan waktu menjawab pertanyaan Pak Budi. Hari ini itu zamannya beda. Kita nggak bisa memperlakukan semena-mena. Misalkan salah ya. Case by case Pak ya, case by case. Karena kalau kita nggak case by case, kita nggak bisa general. Contoh, ada customer nakal, habis minum separuh, ya kan, dia bawa lalat misalkan, dimasukin, ceplok, terus dia komplain. Hei Mas, ini ono laler iki ndek es deganmu gitu, padahal dia laler yang bawa gitu kan. Nah, kita tahu misalkan, ya ini kayak nakal. Mau tadi gak ada diminum separuh kok dikai laler sik ngambang-ngambang misalkan, kelihatan mestinya. Kalau case-nya seperti itu, ya kita case by case. Misalkan, oh ya Pak, mohon maaf Pak, kita ganti baru. Kenapa? Karena marginnya es degan tinggi, ya kan nggak ngaruh gitu loh. Ya ganti aja baru, walaupun dia nakal. Gitu, kita tahu nakal. Tahu marginnya berapa? Gitu, es degan. Kita juga, jadi case by case, lihat produknya apa, kejadiannya bagaimana. Saya pernah menangani customer komplain, ya komplain lah. Komplain, saya ganti baru, saudara. Saya ganti baru. Dan waktu saya ganti baru ini nggak banyak berpikir. Saya berpikir cuma ya wis kita kasih servis. Orangnya malah sungkan mah, ya mesin cetak printer Bapak Ibu. Orangnya malah sungkan gitu. Udah Pak, nggak usah ganti baru Pak, tolong diservis aja gitu. Jadi kalau kita melayani baik Pak, mohon maaf Pak, kalau kemarin ada kejadian yang kurang membuat Bapak tidak nyaman dari staf kami, saya atas nama pribadi, pimpinan maupun seluruh staf saya mohon maaf. Sama sekali tidak ada keinginan untuk membuat Bapak Ibu tidak nyaman. Mohon maaf Pak Bambang gitu. Kemudian kita sampaikan. Nah, kalau ngomongnya baik-baik ya orangnya sungkan loh. Gitu. Kalau kita ikut emosi ya pasti nggak baik malah. Jadi kita ya ini sekali lagi kaitannya dengan SDM ya. Jadi SDM kita itu harus dididik mentalnya kuat gitu. Ya. Jadi nggak apa-apa. Pokoknya nggak kebangetan ya. Kalau kebangetan itu kan misalkan maki-maki kata binatang. Nah, kalau seperti itu pun kita nggak boleh main pukul gitu loh. Ikut emosi gitu. Ya kan tetap mohon maaf Pak, saya kok kurang nyaman dengan mendengar kata-kata Bapak. Sebaiknya kita duduk dengan tenang Pak, kita bisa selesaikan bersama gitu. Jadi walaupun dia maki-maki kita tetap tenang aja. Nah orangnya harus spesial memang orang-orang seperti ini ya. Gitu. Jadi kalau merekrut anggota tim yang berhubungan dengan customer, front line ya, karena ada yang di back. Front line harus betul-betul orang yang emotional intelligence-nya tinggi, pengendalian emosinya. Ya. Jangan yang cantik-cantik kalau judes emosi nanti dia. Ya. Salah, indikatornya salah. Milih yang cantik salah, pengendalian emosinya tinggi gitu. Nggak cantik tapi kalau pengendalian emosinya tinggi, customer seneng gitu. Seksi Ya. juga belum Pak ya, belum tentu. Iya. Apa lagi ya tadi pertanyaan Pak Riki ya? Kira-kira saya bacakan Pak ya, saya bacakan. Ya. Mulai dari sebentar. Pak Riki tadi sudah terjawab Pak ya, jadi tentang
bagaimana ketika menghadapi customer yang intinya tidak semua customer baik, Pak. Ya. Cara melayani tadi sudah, Pak, ya. Kemudian dari Pak Riki dulu, Pak, ini lumayan banyak sekali, Pak, pertanyaannya di QA juga. Bagaimana pandangan Bapak dengan mengkategorikan customer dengan perbedaan standar servis yang diberikan antara customer dengan standar servis, Pak? Intinya. Ya, nggak apa. Ya, sinyalnya, Pak, mungkin. Sinyalnya putus-putus. Cukup jelas suara saya? Sudah? Ya, Pak. Tadi sempat terputus, Pak. Oh, mohon maaf ya. Oke, baik. Saya lanjut ya. Jadi, itu namanya discrimination. Nggak apa-apa. Di dalam konsep marketing kan ada namanya price discrimination juga. Diskriminasi harga itu jadi buat mereka customer premium harganya sekian. Ya, customer yang di bawah medium sekian. Ya, seperti kategorisasi seperti kereta api atau kelas bisnis sama kelas ekonomi kan pesawat atau kereta api sama. Boleh, Pak. Ya, memang boleh dibedakan. Gitu. Ya, sesuai dengan kelasnya. Tapi sekali lagi perlakuannya bukan berarti karena dia ekonomi, bayarnya murah, kemudian kita semena-mena. Gitu. Jangan. Ya, tetap dia customer, dia kan bayar walaupun kelas ekonomi. Gitu, ya. Jadi penambahan fasilitas aja, misalkan kalau kelas bisnis ya dikasih makan enak, ya kan? Terus dapat welcome drink dan segala macamnya. Kalau boarding boleh masuk lebih dulu, ya kan? Itu kalau ya bisnis kelas kira-kira gitu. Ya, jadi boleh itu terjadi pembedaan klasifikasi kelas. Sah-sah saja, nggak apa-apa. Ya, boleh. Pokok tidak boleh diskriminasi dalam arti kata yang satunya senyum-senyum, satunya dimaki-maki, itu nggak boleh yang maksudnya. Boleh. Karena masa ekonomi, Pak, ya, dimaki-maki. Ada lagi, Pak, dari Bu Indah Wardani. Saya ingin bertanya, kafe saya pernah mengalami komplain dari driver GoFood yang di-up di sosmed, Pak. Ini rupanya komplainnya sampai dengan sosmed, Pak. Alasannya terlalu lama dalam menyiapkan makanan. Kebetulan ordernya cukup banyak. Nah, dan hal ini menjadi berdampak negatif bagi kafe. Nah, ini rupanya Bu Indah ini punya kafe. Lalu solusi terbaiknya apa untuk mengembalikan nama baik? Jika sudah terlanjur dikenal negatif oleh publik, karena hal tersebut mempengaruhi omset. Ya, silakan Pak, itu yang dari Bu Indah. Baik, Bapak Ibu, simple sederhana gini. Kalau ada sebuah air isinya warnanya hitam atau segelas kopi, bagaimana cara saya membuat dia jadi jernih? Membuat jadi jernih, otomatis kita harus menambahkan air sebanyak-banyaknya sampai dengan warna hitam itu tidak kelihatan, tidak kentara lagi. Jadi kalau ada review yang negatif, ya saya nggak tahu review yang dimaksud di mana. Tapi kalau di saya, biasanya review saya di Google, saya akan meminta kepada staf saya untuk menghubungi yang memberi negatif. Ya, kemudian menanyakan alasannya kenapa, apakah ada yang kurang dari pelayanan kami. Dia ceritakan begini, nah kita kasih suatu pelayanan, kompensasi. Bentuknya terserah. Bisa makanan gratis kalau Ibu punya kafe, kalau saya bisa memberikan voucher, ya, atau layan apapun. Intinya mohon, kata-katanya mesti tepat ya. Saya selalu ajarkan, Pak, bila berkenan, mohon bantuannya untuk bisa melakukan revisi atas review yang sudah dibuat. Bila berkenan, jadi nggak maksa. Lah Bapak nggak berkenan nggak apa-apa. Biasanya orang sungkan gitu. Jadi kembali lagi kepada caranya, ya. Jadi seperti itu Ibu. Jadi terus dibanyain positifnya sehingga tenggelam yang negatif. Ya, negatifnya ditenggelamin. Caranya ya ditumpuk sama yang positif. Nah, supaya orang ngasih review positif, ya Anda minta review gitu. Ya. Bagaimana cara minta review? Sama. Pak, Ibu, terima kasih. Saya kasih contoh tips langsung ya. Bapak Ibu kan jualan makanan. Saya sering order barang, ya. Saya sering order online. Saya pelajari orang yang nggak sadar, banyak sekali mereka yang ngirim barang sampai tempat kita selesai. Mikirnya cuma omset. Padahal harusnya mikirnya apa? Harusnya mikir untuk bagaimana caranya bisa menjalin hubungan jangka panjang. Nah, caranya Pak, ya
dalam paket yang udah dikirim itu ditulis surat cinta. Terima kasih Pak Budi, kan ada order kalau Anda beri di marketplace. Pak Budi atau Pak Agung, terima kasih atas pembeliannya. Kami senang sekali bisa melayani Bapak, ya kan? Bla bla bla. Kami sangat berharap Bapak Ibu bisa senantiasa menjalin hubungan. Bila Bapak Ibu membutuhkan barang di bidang XXX, silakan hubungi kami kembali. Toko kami di Tokopedia, ini kasih linknya. Itu di print, ditempel di dus. Nah, otomatis yang seperti itu simple ya. Kan sama udah bayar ongkir tuh. Cuma tinggal ngeprint kasih surat personal. Tapi nggak banyak melakukan. Nah, kalau Bapak Ibu punya kafe, apalagi kafe, bagusin itu Gojek-Gojeknya. Ya, bagusin Gojek-Gojeknya. Influencernya itu jangan dikira manusia aja, tapi yang driver-driver itu dibayain. Kalau ada orang order, Ibu kasih dong, sesekali aja, 1, 2. Nah, nanti kan nama Bapak Ibu dikenal gitu. Ya, kasih, apalagi masa lebaran seperti ini, boleh dong bagi makanan buat driver GoFood-nya gitu. Sesekali ya, Bu. Tapi itu akan membantu meningkatkan citra di mata driver yang melayani, itu mereka juga membantu bisnis Ibu. Juga customer gitu, nggak ada salahnya. Tips-tips seperti itu yang saya kira bisa dipraktekkan supaya tenggelam yang negatif. Ya, kira-kira gitu. Ya, terima kasih Pak. Saya baca lagi Pak ya, biar enak. Dari ini Bapak atau Ibu ya, Gigi Asmara ya. Saya bekerja di perusahaan pelayan publik PDAM Kota Malang. Menurut Pak Agung, bagaimana yang tepat dilakukan untuk merawat pelanggan? Ya, rupanya pelanggan di PDAM. Karena inti bisnisnya ya pelayanan akses air minum. Begitu Pak. Nah, ini kalau bekerja di pelayanan publik, merawat pelanggan, ya kita, apalagi kalau di pelayanan publik, ya Pak, kita harus betul-betul sadar. PDAM itu nggak ada pesaing, Pak. Gitu. Ya kalau nggak ada pesaing, berarti Bapak Ibu justru apa? Tidak boleh meremehkan. Ini kelemahannya perusahaan-perusahaan yang nggak ada pesaing banyak itu kan, kamu mau kemana lagi? Gitu. Wong kita satu-satunya yang punya akses air, kalau nggak mau ya beli aja tandon-tandonan begitu atau nampung air hujan misalkan. Nah ini Bapak Ibu justru kesempatan kita untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa publik ini sentralnya gitu. Namanya juga pelayan publik ya. Bekerja di perusahaan milik pemerintah gitu. Jadi kita harus memberikan pelayanan terbaik. Cara merawatnya ya harus baik Bapak Ibu. Kalau ini tapi saya salut sama Surabaya, saya nggak tahu Malang. Saya pernah meteran salah ya, ukurannya kok tambah lama tambah ngawur itu. Bocor, kayaknya bocor. Meterannya itu dibawa ke PDAM dan saya waktu sampai di sana betul-betul didemokan. Saya datang sendiri, didemokan, ada seperti tandon air dilewati terus dilihat meterannya ini berapa, apakah sesuai dengan isi tandon. Dan ternyata betul Pak, punya Bapak ini meterannya terlalu cepat Pak, ada yang rusak, diganti meteran baru. Saya nggak bayar PDAM 4 bulan mungkin. Bapak minta dikembalikan cash atau dibayarkan untuk pembayaran bulan-bulan selanjutnya, dipotongkan kelebihannya. Terus dipotongkan aja biar nggak usah repot. Saya salut ya Surabaya itu ya waktu berapa tahun yang lalu. Jadi itu contoh pelayanan publik. Saya bisa cerita akibatnya Pak, citranya kan baik. Saya cerita kepada 101 orang di sini yang mendengarkan di partisipan. Betapa bagusnya PDAM. Lu kan bagus. Ya kan? Di mata publik. Jadi simpelnya ya layani yang terbaik, jangan berbuat curang. Gitu, Pak. Ya jujur, transparan apa adanya. Kalau memang kelebihan kembalikan. Tinggal 3 menit, Pak. Waktunya tinggal 3 menit. Masih ada beberapa pertanyaan. Ya. Mohon maaf, nanti Bapak Ibu, kalau misalnya masih belum terjawab, mungkin bisa meng-share nomor WA-nya ya Pak Agung? Mungkin bisa ya, boleh. Nah, tinggal 3 menit saya bacakan sesi-sesi yang ada saja Bapak Ibu ya. Masih banyak belum terjawab, mohon maaf ya. Yang tentang reverse innovation, Pak. Nah, ini mohon dijelaskan Pak Mas Agung. Nah, ini dari Bu Kris tentang reverse innovation. Silakan, Pak. Oke, baik. Jadi reverse innovation itu saya simpulkan ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mau melakukan sebuah inovasi, itu sumbernya bukan dari otak kita. Sumbernya itu dari customer. Makanya yang nomor 1 di sini
ada tertulis listen. Ya kan? Siapa, Pak? Customer, lead user itu orang-orang yang setia ya, yang customer utama kita dipanggil, kemudian kita minta masukan dari mereka. Ya. Selama ini produk kita gimana? Pakainya bagaimana gitu ditanya. Cara menggunakannya bagaimana? Ada kekurangannya di mana? Nah, setelah kita menjalin hubungan dan kita minta masukan, kita mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan mereka belum terpenuhi. Kurangnya kita apa yang perlu disempurnakan. Nah, setelah itu baru kita memilih mana yang kita garap dari masukan dari itu. Karena ingat, kita ini terbatas otaknya. Customer itu yang tahu butuhnya apa kan. Tadi yang saya kasih cerita itu kereta api. Kereta api butuhnya nyaman, bukan dinginnya AC. Saya butuh selimut cepat kok dikasih makanan gitu. Jadi dengarkan. Nah, kemudian kita mendevelop atau membangun apa yang dibutuhkan tadi berdasarkan feedback dari customer. Ya, baru diluncurkan. Jadi produk baru itu harus berbasis kepada masukan dari customer. Kayak contoh misalkan, di masa lalu itu kita tahu Nintendo, zaman saya Nintendo ya, ini alatnya. Dan konsol game ini itu bentuknya seperti ini, kotak, dan ini joysticknya itu kotak. Dan Anda tahu nggak Nintendo? Ya, dia sadar ada yang salah di sini setelah melakukan gather information dari customer. Apa yang salah? Nggak bisa main lama. Kenapa? Joysticknya sakit dipegang ujungnya itu. Maka Sony PlayStation merebut pasar besar pada waktu itu. Kenapa? Dia masuk dengan joystick yang rounded, bulat di tangan sehingga bisa dimain lama. Maka PlayStation pun akhirnya bisa mengalahkan Nintendo. Ya, karena dia mendengarkan apa yang menjadi keluhan orang pengguna game itu apa. Ya, dan akhirnya Anda tahu nama Xbox, sudah keren-keren seperti ini. Bahkan pun bermain game dengan HP pun bisa ya, dengan joystick seperti ini bisa lebih mudah, tidak sakit di tangan karena megang HP pun itu nggak enak. Nah, ini contoh reverse innovation. Jadi inovasi harus berbasis pada apa hal yang menjadi kesulitan customer, kita harus banyak mendengar mereka. Itu yang dimaksud. Jadi inovasi bukan dari kitanya sumbernya, tapi dari ujungnya, yaitu customer. Demikian. Baik, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu karena keterbatasan waktu. Mohon kalau Pak Agung berkenan boleh share nomor WA, mungkin ada yang didiskusikan. Nah, sesuai dengan rundown Bapak Ibu, kita tepat pukul 21.00 WIB, kita foto bersama dulu. Ya, sudah saya ambil dulu gambarnya. Sebentar saya atur waktunya. Saya ambil gambarnya. Bantu admin ya Pak Agus. Oh iya, ya silakan. Saya juga agak kesulitan nih kalau memfoto ini karena laptopnya ini agak jauh. Akan membantu. Ya. Hitung ya. Sudah admin ready? Nah, pura-pura bahagia katanya Pak. Senyum ya Bapak ya, pura-pura bahagia. Sudah, admin. 1, 2, satu lagi gaya bebas, 1, 2, lembar berikutnya, 1, 2, sebentar, mungkin di spot Pak Agungnya, admin, sudah ya, diulang, 1, 2, ya, gaya bebas di lapak berikut deh, ya oke, 1, 2, oke, baik Pak Agus, silahkan. Ya, Bapak Ibu, terima kasih malam ini. Terima kasih Mas Agung, terima kasih teman-teman. Terima kasih Semoga semuanya. nggak kapok ya. Next time kita ketemu lagi. Terima kasih Pak Agus untuk moderator malam ini. Ya, Sampai terima kasih, jumpa. Pak Agus. Sampai jumpa Bapak Ibu. Baik. Selamat malam, sukses untuk kita semua. Amin. Terima kasih Mas Agung. Yuk. Sampai jumpa. Selamat belajar semuanya. Thank you.